Iya benar ada itu. Kalau untuk masalah segi ekonomi sama teman-teman terus keluarganya sendiri sih ada itu banyak sih. Ada ngaruhnya banyak di situ. Pengennya itu di kampung saya, di desa saya itu teman-teman bisa berkembang sih. Intinya itu sih. Bisa berkembang, bisa kerja bareng. Terus kalau nanti kumpul-kumpul ngopi-ngopi bisa bicarain masalah bisnis kayak gitu. Tapi nggak signifikan, maksudnya nggak langsung cepat berdampak sih aslinya. Ya kita step by step lah. Emang banyak banget pemuda-pemuda di sini yang dulu itu ya kecanduan untuk bermain slot. Tapi ya lambat laun dengan adanya kegiatan ini kita bisa mengurangi lah. Ya nggak bisa sepenuhnya menghilangkan. Cuman kebanyakan ya mengurangi teman-teman kita yang kecanduan dengan slot itu. Dan sekarang alhamdulillah banyak yang sudah berhenti bermain slot gitu. Itu awal mulanya di tahun 2019 ya, kalau nggak salah sekitar itu. Jadi saya mulanya itu di platformnya itu di Facebook awalnya. Nah, tapi di Facebook itu ada kegagalan di situ saya. Nah, setelah itu saya mencoba di YouTube. Intinya waktu itu ekonomi kan lagi sulit kan ya. Setelah di YouTube itu pengennya menghasilkan tanpa keluar rumah lah, intinya gitu. Nah, seiring waktu saya membuat konten yang intinya tanpa keluar rumah. Nah, sebelumnya saya kan kerjanya kan freelance ya Mas ya. Jadi freelance itu kadang berangkat keluar kota, kadang enggak, kadang ada kerjaan, kadang enggak gitu loh. Nah, jadi saya ada inisiatif mencari income lain lah, pendapatan lain lah ya. Setelah itu saya terjun di dunia YouTube itu perlahan. Mulai awalnya itu ya buat konten-konten musik kayak cover musik gitu, gitaran gitu. Tapi sama aja nggak jalan juga. 5 bulan itu baru bisa mendapatkan gajian dari AdSense itu. Setelah 5 bulan? Iya, jadi ya cukup lama. Ya nggak nyangka hasilnya sih. Ada di sekitaran itu kalau nggak salah 8 jutaan sih pertama itu. Iya, tapi ya setelah itu ada kegagalan lagi. Kegagalan selanjutnya? Iya asli. Nah, itu kayak gara-gara kan ada AdSense itu hasilnya 8 juta. Setelah itu 2 bulan itu berturut-turut ya lumayan. Setelah itu tapi kok kontennya sepi gitu. Nah, kita ya mulai lagi ngembangin lagi ke skill-skill lain lah di konten-konten lain juga. Cuma nggak lama itu, setelah 2 bulan 3 bulan aku memutuskan kerjaan di luar kota itu udah saya hentikan gitu loh. Udah nggak ke luar kota. Jadi udah fokus saya emang di rumah kerja jadi konten kreator. Nah, kebetulan pas itu kan ekonomi sulit kan ya. Ekonomi sulit itu kan, nah saya fokusin di online yang pas, soalnya kita kan nggak bisa keluar-keluar itu waktu itu. Nah, waktu itu lumayan gajinya itu udah bisa 2 digitan lah gitu. Awalnya ya gimana ya, cuma nongkrong aja gitulah. Ya kita kan banyak juga yang pengangguran, jadi ya kita ngopi-ngopi bareng, main PS bareng-bareng gitu. Lah, suatu ketika ya ada temen yang punya ide
apa kita buat konten aja ya gitu. Ya itu nggak langsung kita lakukan, kita melalui proses lah itu. Ya prosesnya ya sambil berjalan gitu aja lah, mengalir gitu aja. Ya kebanyakan kuli bangunan ya. Kuli bangunan ada yang apa itu? Di perkayuan ukiran juga banyak gitu. Pokoknya macam-macam lah. Kalau saya sendiri itu awal mula ya emang kuli bangunan di proyek gitu. Proyek-proyek dari tahun 2008 kalau nggak salah. 2008 sampai 2014. Nah, 2015-nya saya beralih profesi sebagai apa itu? Ukiran. Dan itu sampai tahun berapa ya? Sampai tahun 2022 kalau nggak salah. Saya di kayu itu, di ukiran. Ya nggak begitu full sih. Dari tahun 2022 itu belum full di konten. Ya masih serabutan gitu. Di konten itu saya bikin apa ya, cadangan lah gitu. Bukan untuk mencari apa? Mata pencaharian utama saya itu waktu tahun segitu. Ya mungkin tahun 2023 lah itu udah full jadi konten kreator. Eros itu dulu pas waktu itu saya lulus kuliah, nganggur, terus tanya-tanya kerjaan, lah nggak sengaja itu saya malah ngontak Eros itu gitu kan. Saya basa-basi lagi ngerjain apa gitu kan. Dia bilang lagi ngerjain YouTube. Nah, terus saya tanya gitu, lah YouTube masih masuk nggak? Katanya masih masuk banget. Terus saya disepil gajiannya itu kok menarik juga gitu, menarik juga. Terus akhirnya saya ikut mengerjakan itu, belajar tentang kontennya itu kan. Nah, sampai akhirnya karena ternyata di situ bisa dikembangkan, lah sampai sekarang itu di konten itu kan, konten kreator. Yang yang ngonten bareng teman-teman di desa sana itu mulai tahun 2021. Bulan tepatnya saya lupa bulannya, cuma saya mulai serius itu pas waktu sehabis wisuda itu Oktober itu. Oktober 2021 yang saya mulai serius itu. Ya terpaksa karena nggak ada kerjaan kan, nganggur gitu kan. Seperti biasa kalau kebanyakan kan ya umumnya mahasiswa kalau udah lulus kan nganggur itu. Jadi saya mengalami itu juga. Itu sendiri. Nah setelah saya pikir-pikir kok saya butuh partner lah, butuh partner. Ada teman tetangga saya juga, itu saya ajak lah ya. Setelah itu kan banyak teman-teman yang nanya gimana sih caranya kok di rumah aja kok bisa menghasilkan hasilnya gini gitu. Pengennya itu di kampung saya, di desa saya itu teman-teman bisa berkembang sih. Intinya itu sih, bisa berkembang, bisa kerja bareng, terus kalau nanti kumpul-kumpul ngopi-ngopi bisa bicarain masalah bisnis kayak gitu. Kerjanya kan itu ya serabutan ya, kadang kerja kadang dari perantauan gitu. Terus kalau mohon maaf nih, seringnya itu kalau di pas kumpul-kumpul itu kadang itu pada main kayak judul, terus itu judi online tuh pasti itu banyak gitu. Jadi saya ingin mengajak mereka jadi mesti bisa menjadi lebih baik lah menurut saya gitu. Dulu gini, awalnya sih emang untuk sekedar ini ya, sekedar memperbaiki nasib bersama ya, awalnya sekedar itu. Cuma lama-kelamaan pas waktu tahun-tahun 2021 itu lagi marak-maraknya slot itu. Dulu saya juga kepikiran gimana caranya selain untuk menjadi lahan pekerjaan istilahnya, gimana sih caranya agar teman-teman sana itu bisa punya kesibukan kayak gitu. Nah, karena dulu saya lihat sepertinya kok virus slot itu terjadi karena karena perkumpulannya aja yang kurang pas gitu kan, sampai akhirnya orang yang dulunya awalnya coba-coba terus ketagihan dan sebagainya itu karena kumpul di lingkungan yang emang pemain-pemain itu gitu.
Nah, dulu pas waktu itu karena ada efek positifnya ya, orang mulai karena banyak istilahnya sibuk lah, punya kesibukan yang lain yang menantang. Saya bilang menantang kenapa sih? Karena orang main slot selain untuk melampiaskan jiwa-jiwa spekulasinya. Nah, dulu itu kita itu tidak cuma ngonten tapi juga jualan akun gitu kan. Jadi teman-teman ternyata setelah mereka sibuk nyari akun atau ternak akun, entah itu akun Facebook atau YouTube atau yang lain, TikTok dan sebagainya, itu ketika mereka sibuk di situ ternyata mereka tertantang untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak gitu kan, sehingga mereka agak lupa dengan slot. Ya emang mengurangi sih dulu. Nah itu yang menjadikan alasan kenapa semakin hari itu semakin berkembang circle-nya itu kan. Sampai sekarang bahkan orang-orang tua gitu, pekerja-pekerja bangunan itu ikut kumpul, itu seru sekali itu. Kegiatannya ya nggak ada yang formal sih ya, kegiatan kita itu. Ya cuman biasa gitulah, kumpul-kumpul, ngopi bareng, ya main-main PS bareng gitulah. Nggak ada yang formal pokoknya perkumpulan kita itu. Ya kita dengan berkumpul kan kita ya bisa saling sharing gitulah. Ada yang trik inilah, trik itulah gitu. Jadi kan kita kolaborasikan supaya jadi konten yang menarik gitu. Dampaknya luar biasa banget ya. Tapi nggak signifikan, maksudnya nggak langsung cepat berdampak sih aslinya. Ya kita step by step lah. Emang banyak banget pemuda-pemuda di sini yang dulu itu ya kecanduan untuk bermain slot. Tapi ya lambat laun dengan adanya kegiatan ini kita bisa mengurangi lah. Ya nggak bisa sepenuhnya menghilangkan. Cuman kebanyakan ya mengurangi teman-teman kita yang kecanduan dengan slot itu. Dan sekarang alhamdulillah banyak yang sudah berhenti bermain slot gitu. Dengan adanya kegiatan ini, kumpul-kumpul kita, daripada yang nggak berfaedah gitulah. Orang yang pada bermain slot itu kan kayaknya dia itu kurang kegiatan gitu loh. Ya makanya kita ajak kumpul-kumpul. Ya meskipun kegiatan kita nggak formal, tapi kan kita minimal ada kegiatan ngobrol-ngobrol gitulah. Ngobrol-ngobrol, bisa sharing-sharing. Biar pikirannya itu ya nggak mikirin slot mulu gitu ya. Ya itu hampir 90% lah Mas. Itu hampir ya, itu tiap malam itu ya. Dulunya emang gitu, kalau ngumpul tiap malam pasti yang dibahas itu slot terus itu. Tapi lama-lama itu kan berhubung berjalan waktu lah ya, itu ada konten kreator yang teman satu, terus saling maksudnya ya saling ngasih tahu lah ya. Itu menjadi salah satu kesibukan lah ya. Itu untuk berhenti slot tuh emang cara yang paling efektif itu Mas. Soalnya jadi konten kreator kan super sibuk sih Mas ya. Jadi maksudnya nggak ada waktu luang lah ya buat itu. Pasti kalau ngumpul-ngumpul itu pasti ngeslot semua. Itu karena kan cuman setelah ada ini konten kreator pada mikir daripada main yang tidak ada bermanfaat atau ngeslot itu kan lebih baik main digitalnya kita dibikin konten kreator begitu. Jadi menghilangkan main slot itu dari situ lah. Jadi ada kesibukan di dunia digital ini. Kalau dulu saya sendiri juga gila kalau soal ngeslot itu. Kalau waktu masih kerja di bangunan ya, itu belum terlalu mendalami dunia konten kreator ini. Cuman setelah mendalami nggak pernah bisa hilang, nggak pernah ngeslot sama sekali. Kalau ngeslot dulu itu udah ibaratnya hasil yang dari merantau itu habis ke situ semua lah, nggak pernah bisa beli ibaratnya cuman
dapat makan itu saja lah kalau merantau itu. Kalau waktu masih kenal slot itu ada uang sedikit, pengennya penasaran gitu. Jadi nggak mikir mending dikasih ke keluarga, cuman ke ngeslotnya itu malah lebih dipentingin gitu. Cuman setelah ini kan kenal konten kreator, lebih baik di situ bisa menghilangkan apa kebiasaan ngeslot apa itulah kejudian itu bisa dari situ, dari mulai kesibukan dari dulu mainan HP buat ngeslot, sekarang buat ngedit video gitu. Nah malah bisa menghasilkan. Itu teman saya itu ya awal mula itu jual motor ya, terus kedua itu kalau nggak salah itu tanah ya, itu ikut kejual semua Mas, itu gara-gara slot itu. Awal mula kan emang kita dikasih ibaratnya hasil yang besar kan, tergiur ya Mas. Nah lama-lama kelamaan itu habisnya itu lebih dari yang kita dapat itu Mas, menjerumuskan lah. Nah, semenjak kayaknya udah 1 tahun ini tuh berhenti Mas. Semenjak itu ikut teman-teman ngumpul kan. Nah, jadi mungkin dia itu terinspirasi lah buat konten, terus apalah lainnya pokoknya yang lebih menghasilkan lah gitu. Ya ada aslinya beberapa orang yang sekarang masih bermain, cuma kadang itu cuma sekedar iseng aja, mengobati rasa rindunya mungkin ya. Nah itu, tapi udah nggak terlalu ini sih, nggak terlalu intens. Bukan cuma satu, tapi beberapa orang yang dulu memang kalah banyak dari judi slot itu, yang pada akhirnya mereka coba ikut nimbrung, terus belajar konten, belajar ternak akun itu. Sampai sekarang udah berhenti dan bisa sampai beli-beli, bangun rumah, terus ekonominya udah mulai stabil gitu. Dan ya positif banget sih, positif. Jadi misalkan kumpul itu nggak lagi mukanya ke HP sepaneng gitu, tapi udah ngobrol-ngobrol, bahas jual beli kayak gitu. Kalau mengorbankan paling ya itu nggadein motor, jual motor itu sih. Terus nggak punya tabungan itu. Hasil dari bekerja itu nggak pernah nyerah, malah nggak pernah utuh, malah dia punya utang banyak. Malah sifatnya organik sih Mas. Jadi mereka misalkan penasaran gitu kan, kok orang-orang itu yang biasanya kumpul-kumpul ngopi-ngopi aja itu kok bisa benahin rumah, ekonominya tertata, mapan. Nah, mereka penasaran, terus kepengen, terus akhirnya ya nyoba belajar. Nah, yang saya lihat kenapa kok bisa berkembang karena gini ya, karena masalah ekonomi itu kan masalah utama ya. Jadi kalau ada istilahnya fenomena seperti itu, pasti mereka tertarik, akhirnya ya belajar. Belajarnya pun nggak tersistematis, enggak Mas, nggak tersistemasi enggak. Jadi organik aja, ngopi, terus nanti mereka ada kendala apa, di-sharingkan di situ gitu. Nanti ya bisa-bisa sendiri seiring berjalan waktu gitulah. Ya mereka tertarik karena ya udah melihat hasilnya itu dan dilihat kan kerjaannya enak gitu kan. Meskipun ya dulu juga ini dikiranya kalau kita main PS itu juga dikira kerja itu. Terus kita ngobrol bahas drama Cina itu juga dikira kerja dulu. Tapi ya emang kerjaan kita ya gitu sih. Ngobrol sembari kerja ya kayak gitu. Meningkatkan kualitas lah ya ibaratnya, maksudnya tuh kualitas sesuatu yang kita buat, maksudnya tuh dalam soal edit lah ya, itu gimana caranya biar kedepannya itu maksudnya lebih kreatif, lebih maju, dan hasilnya juga lebih memuaskan lah gitu. Terus kalau buat maksudnya semua lah, buat teman-teman itu ya lebih kreatif lagi lah pokoknya. Terus saling mencari solusi lah, gimana caranya biar bisa dipertahankan lebih ke depannya gitu. Kalau kendala, kalau saya dulu nomor 1 keuangan ya, namanya kita ini rumah tangga pasti keuangan. Sebelum kita dapat hasil yang itu lumayan, pasti kan kita mulai pas-pasan lah, kadang cukup, kadang enggak. Terus sharing-sharing, namanya apa yang kurang apa.
di konten-konten saya itu sharing-sharing sama teman-teman ini kurang begini itu sangat penting lah, namanya apa, sharing-sharing sama teman buat apa itu. Gimana ya? Waktu saya menekuni di bidang kayu, bekerja di bidang kayu, itu saya pernah anjlok. Pada tahun 2020 itu kan ada COVID-19 itu kan. Nah itulah, saya di titik terendah itu dalam masalah ekonomi lah. Banyak utang tetangga, banyak utang di bank, sampai pengen di blacklist sama bank. Ya itulah, tapi dengan beralihnya waktu ini semenjak menjadi konten kreator ya alhamdulillah sudah bisa melunasi utang-utang saya yang dulu lah. Ya hasilnya kan kalau di dunia digital kan nggak semuanya bisa, maksudnya kita di atas terus kan juga nggak bisa kan gitu. Pasti ada kendala apa yang lain, terus sistem update dari apa yang kita kerjakan itu pasti ada terus gitu. Jadi kita ya masih ngulik-ngulik terus, masih belajar terus juga gitu. Ya harapanku sih kalau bisa sih masih tetap pastinya masih bisa berjalan sih ya untuk pekerjaan seperti ini ya. Soalnya sekarang kan emang cari kerja itu emang susah sih Mas ya. Jadi emang kalau bisa sih untuk belajar terus sih kalau dari saya sama teman-teman sama tim itu harus sering-sering update gitu, harus misalnya belajar terus gitu masih perlu kita gitu. Saya ya emang hidup bahagia lah ya Mas ya. Ini kan udah bersyukur nggak seperti dulu lagi itu kan. Untuk hasilnya sekarang ya alhamdulillah lah, udah bahagia nggak seperti dulu. Terus sekarang juga udah, maksudnya dulu kan pengen beli apa kan nggak bisa itu. Alhamdulillah sekarang udah kebeli semua, syukur lah pokoknya dari hasil itu. Banyak sih sebenarnya sih. Kalau dulu kan saya nggak pernah, kalau namanya orang perantauan kan nggak pernah kumpul sama keluarga kan jarang loh. Setelah ini di perkontenan itu tiap hari kan bisa kumpul keluarga gitu. Terus ya kerjaan kan nggak terlalu berat kayak di kuli bangunan gitu. Mendapatkan apa yang paling saya syukuri ya mendapatkan istri Mas. Mendapatkan istri itu ya, jadi kan ini kan istilahnya kalau dibilang dulu kan saya mulai dari minus, sekarang mendapatkan ekonomi mapan, terus ya bisa beli mobil, bisa bangun rumah, bisa nikah, itu punya anak udah alhamdulillah banget gitu, nggak muluk-muluk Mas. Itu sih. Terus ini sih Mas yang terpenting hari ini justru malah saya bisa menghidupi karyawan dan tim saya itu sangat-sangat luar biasa itu kepuasannya. Lebih dari segalanya, karena itu kan cita-cita saya dari dulu itu. Kalau harapan saya apa ya Mas, kalau untuk pribadi sebenarnya saya pengen membuat usaha saya ini semakin besar lagi sehingga memberikan manfaat untuk banyak orang. Kalau memberikan manfaat untuk banyak orang kan berkah ya Mas ya. Wah, harapan saya kan nanti misalkan saya ditanya di akhirat gitu, dulu kamu bikin usaha itu udah menghasilkan apa? Jawaban saya nggak pengen saya menghasilkan mobil, motor atau apa, itu kan untuk duniawi aja. Tapi harapan saya bisa menjawab, saya dulu menghasilkan kebermanfaatan untuk orang lain di sekitar saya itu. Kalau untuk orang-orang di sekitar saya ya harapan saya ini sih Mas, mungkin ya saya bisa memberikan solusi meskipun sedikit ya, tapi bisa memberikan solusi yang itu solutif, bukan sekedar memberikan utangan ya, tapi memberikan solusi yang mungkin itu bisa membuat dia juga berkembang gitu. Aku berkarya maka aku ada. Harapan saya sih ya agar anak-anak muda ini ya selalu berpikiran positif lah. Ya kita tinggalkan yang hal-hal yang nggak bermanfaat gitulah. Soalnya gimana ya, itu judul itu memang udah merebak di mana-mana.
Ya untuk khusus di wilayah saya sini ya mudah-mudahan anak-anak muda ya sekarang pada sadar gitulah. Mending melakukan hal yang positif saja ya. Kan di sini banyak juga yang sekarang beralih ke menjadi konten kreator lah. Ya mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan konten kita agar tidak ketinggalan zaman lah. Kita kan sebagai konten kreator kan ya gimana ya, harus mengikuti perkembangan zaman inilah. Ya semoga bisa tercapai cita-cita kita semua lah gitu. Alhamdulillah udah lumayan sih bisa bangun rumah sama keluarga itu, terus beli kendaraan atau yang lain-lain atau tanah lah ibarat itu bisa. Alhamdulillah udah ada sih. Ya intinya waktu di bawah nggak usah takut lah, intinya nggak usah takut. Kita masih punya skill ataupun apa itu nggak usah takut. Jadi waktu kita nggak ekonomi di bawah tapi kita punya skill, nanti kita bisa berdiri lagi lah nanti dengan skill-skill itu lah. Itu aja sih. Saya Eros dari Jepara. Dengan Bang C di sini ya. Cewek KTP itu Ali Maftuhan, tapi biasa dipanggil Mas Kle, nama julukan. Saya Ali Sofyan Kartono. Saya Mulyadi ya, asal dari Jepara, Batik Gede, Alumsari, Dukuh Dinding.